Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang berkaitan dengan kesempurnaan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Akan tetapi ada peringatan bagi kita, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan membalas pahala puasa yang tak terbatas. Setiap orang yang menjalankan ibadah puasa, maka ia wajib untuk berniat karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lain. Menjalankan ibadah puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasanya itu akan tertolak. Bahkan dapat masuk dalam golongan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam sebuah hadis, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Lalu bagaimana untuk mendapatkan kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan ini? Maka yang harus kita lakukan bukan hanya puasa karena Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi juga melaksanakan ketaatan-ketaatan yang telah diperintahkan kepada kita. Di bulan Ramadan, apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka dosanya pun akan besar karena tidak menjalankan apa yang telah diwajibkan kepada kita. Sehingga seorang muslim di bulan Ramadan hendaknya jangan sampai hanya mengejar amalan-amalan sunnah tapi tidak menjalankan yang wajib. Begitu juga yang kedua, selain memprioritaskan yang wajib bagi kita, juga kita mewaspadai apa yang diharamkan kepada kita. Sehingga secara keseluruhan umat muslim diperintahkan untuk taat menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mudah-mudahan kita dapat mencapai kesempurnaan bulan Ramadan kita dengan menambahkan amalan-amalan sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak bersedekah, dan memperbanyak qiyamul lail. Mudah-mudahan kita dapat meraih ampunan, rahmat, dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita dapat menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.